Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم سهل أمورنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم زدنا علما وألحقنا بالصالحين. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له، لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلم. آمين. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita mantapkan kehadiran kita ke tempat ini dengan niat untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati karunia taufik, karunia hidayah, sehat dan sempat, sehingga kita bisa hadir kembali di majelis kita, dan berharap mudah-mudahan dengan niat tulus kita, setiap detik yang kita habiskan bersama di tempat ini akan menjadi amal saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Waktu berjalan begitu cepat jemaah sekalian, tak terasa nanti mungkin tinggal sepekan lagi, mungkin bisa jadi sepekan lagi ya. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Namun demikian kita masih tetap selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala
Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berilah keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Doa ini perlu selalu kita panjatkan. Nomor satu, karena kita tidak tahu ajal kapan akan datang. Walaupun tinggal beberapa hari, kita juga masih belum bisa menentukan apakah bisa pasti kita akan memasuki Ramadan tahun ini. Doa ini perlu selalu kita panjatkan. Yang kedua, jemaah sekalian, tambahkan doa ini dengan kita mengungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jika Engkau sampaikan kami ke bulan Ramadan tahun ini, berilah taufik, berilah hidayah kepada kami agar kami bisa mengisinya dengan amal saleh yang maksimal. Karena percuma jemaah sekalian, walaupun kita menyebut bahwa Ramadan itu seperti area tanam yang begitu subur, tetapi kalau petani yang memiliki tanah ini tidak menggarapnya, tidak mengisinya, tidak menanaminya dengan tanaman-tanaman, dia tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Begitu juga kita, walaupun sekarang kita berdoa, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, dan akhirnya Allah sampaikan juga, lalu kita tidak ngapa-ngapain di situ, tidak ada amal saleh yang kita lakukan, kita anggap saja dia seperti hari-hari yang biasa, tidak ada tambahan kedekatan kepada Allah, tidak ada amal tambahan, tidak ada amal, tidak ada salat berjamaah, tidak ada tilawah Quran, tidak ada sedekah, ya percuma juga jemaah sekalian. Makanya lakukan doa Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan, dan mohon kepada Allah wa waffiqna fihi bis salati wal qiyami wa tilawatil Quran, dan berilah kepada kami taufik, beri kami kemampuan, beri kami kekuatan untuk mengisinya dengan siyam, dengan qiyam, dan dengan tilawah Al-Quran, dengan sedekah, dan dengan semua amal saleh. Kemudian berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal yang kita lakukan itu maksimal, memenuhi syarat untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak semua jamaah sekalian amal yang dilakukan oleh orang itu pasti diterima. Tidak ada jaminan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan orang yang melakukan amal itu sama seperti orang yang bisnis dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat At-Taubah Allah menyebutkan innallaha ashtara minal mu'minin. Allah itu akan membeli dari orang-orang yang beriman anfusahum wa amwalahum, diri mereka dan harta mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala memposisikan dirinya sebagai pembeli, sementara orang yang beriman itu sebagai penjual. Apa yang akan dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala, atau apa yang akan kita jual kepada Allah Subhanahu wa taala? Anfusahum wa amwalahum, diri kita dan harta kita jual kepada Allah. Bagaimana caranya kita menjual diri dan harta kita kepada Allah? Gunakan diri dan harta itu untuk sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisnisnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibayar enggak? Dibayar. Bi anna lahumul jannah. Allah nanti akan bayar dengan surga. Tapi itu kalau dibeli. Kalau dibeli dibayar. Artinya kalau amalan yang kita lakukan itu sempurna, kita sudah berusaha dengan semaksimal mungkin, maka ada kemungkinan nanti amal kita akan diterima. Dan untuk itu semua jemaah sekalian, demi menyempurnakan amal-amal yang kita lakukan, mobil khusus yang ada hubungannya dengan ibadah puasa yang pembahasannya sudah kita mulai dari pertemuan yang lalu, kita perlu untuk menambah maklumat-maklumat yang akan menyempurnakan amal-amal itu. Dan sebaik-baik
arahan, sebaik-baik petunjuk adalah mengikuti petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang apa makna puasa, apa syaratnya dan ada kewajibannya, ya. Untuk menyempurnakan itu ada sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Silahkan dibuka di halaman yang ke-238. 238 tentang sunat puasa. Jadi apa yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dilakukan sehubungan ketika kita berpuasa. Yang pertama jemaah sekalian adalah menyegerakan berbuka apabila telah nyata dan yakin bahwa matahari sudah terbenam. Di pertemuan yang lalu kita jelaskan bahwasanya puasa itu dilakukan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ketika matahari terbenam, maka segeralah berbuka. Ini yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Segera berbuka. Jangan ditunda-tunda dulu. Sudah masuk azan, dah sholat dululah, gitu kan? Nanti habis sholat baru kita buka. Enggak, segera berbuka dulu, walaupun dengan air dan lain semacamnya, ya. Itulah sunnah Nabi SAW. Disebutkan dalam hadis, wa an Sahl bin Sa'd qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalul fitra, rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Sahal bin Sa'ad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, senantiasa manusia umat ini berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Nomor satu jemaah sekalian, kenapa berada dalam kebaikan? Karena seharian kondisinya berpuasa dan tentunya kekurangan makanan dan minuman. Ketika berbuka dilakukan jemaah sekalian, kondisi badan akan menjadi lebih baik. Tapi ada yang kedua yang ingin saya katakan, mereka akan menjadi lebih baik. Kenapa? Karena mereka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Poin ini penting untuk kita. Jadi jangan ditunda-tunda dulu. Tapi dengan syarat harus nyata, harus yakin. Kalau belum yakin jangan dulu, ya. Misalnya jam di rumah kita kecepatan, kita tuh udah tahu dia ini kecepatan 5 menit, 10 menit. Kenapa? Buat anak berangkat sekolah gitu misalnya. Kalau mau berbuka jangan lihat jam itu jemaah sekalian, ya. Jangan lihat jam itu. Ikutin yang lebih mantap, yang lebih pasti. Misalnya mungkin azan di televisi, ya. Itu lebih pasti karena mereka itu punya tanggung jawab secara nasional nanti, gitu kan. Kalau musola kadang-kadang bisa kelebihan. Ya, informasinya di sini kelebihan atau kecepatan 2 menit gitu kan. Oke. Yang kedua, disunnahkan berbuka dengan kurma atau sesuatu yang manis atau dengan air. Seperti diriwayatkan an Anas qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabatin qabla an yusalliya fa in lam takun rutabatun fa ala tamaratin fa in lam takun hasawatin min ma, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berbuka. Anas ini jamaah sekalian pembantunya Nabi, ya, pembantunya Nabi. Dia anak kecil tapi dibina oleh Nabi SAW dan menjadi orang yang selalu membantu beliau. Anas ini memperhatikan Nabi dan mengatakan Nabi itu SAW berbuka dengan menggunakan rutab. Rutab ini adalah
kurma yang masih muda, ya, kurma yang masih muda. Kemudian fa'ala tamam fa illam takun rutabat, kalau beliau tidak menemukan rutab, maka beliau berbuka dengan menggunakan tamar, dengan kurma. Nah, kurma ini lebih tua. Kalau rutab masih muda. Kalau enggak ada kurma, rutab enggak ada, kurma enggak ada, hasawatin min ma, beliau minum beberapa teguk air. Ini yang disunnahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini perlu mendapat perhatian dari kita. Jadi jangan gorengan duluan ya mas sekalian. Ya. Kayaknya kita ini kalau berbuka nggak pakai gorengan, nggak pakai lontong, kayak belum berbuka. Boleh itu, tapi dahulukan kurma untuk mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga itu akan menjamin juga kesehatan kita, ya, kondisi tubuh. Ketika langsung dikasih gorengan dan lain semacamnya, mungkin ya kondisinya berbeda dengan kurma dulu atau minuman yang manis dulu, ya. Nah, kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sumu tasihhu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat, ya karena modelnya begini, ya. Jadi kalau modelnya kita ini banyak penyakitnya karena nggak ngikutin sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, ini perlu jadi perhatian kita. Kemudian yang ketiga, berdoa sewaktu berbuka puasa. Diriwayatkan an Ibnu Umar kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba adh-dhama'u wa ibtallatil 'uruqu wa thabata al-ajru insyaallah. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dulu Nabi punya kebiasaan kalau beliau berbuka, qala, beliau membaca doa Allahumma lakasumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa, atau karenamu aku berpuasa, bukan karena tetangga kanan kiri, atau bukan karena teman di tempat kerja, tapi laka, karenamu ya Allah, karena mencari keridhaanmu. Wa ala rizqika aftartu, dan dengan rezeki yang engkau berikan kami berbuka. Zahabal dhama, hilanglah sudah rasa haus. Wa batallatil uruq, dan urat-urat ini menjadi basah kembali. Wa thabatal ajru insyaallah, dan mudah-mudahan pahalanya bisa didapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, doa ini bisa dibaca setelah kita berbuka. Saat kita berbuka, karena kita mau makan, baca doa mau makan, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Setelah berbuka, hilang hausnya, baru kita membaca doa ini, ya Allah, untukmu kami, karena engkau kami berpuasa, dan dengan rezekimu kami mendapatkan, kami berbuka, dan setelah ini hilanglah semuanya, semua dahaga, lancar lagi, ya, semua urat-urat menjadi basah, dan pahalanya mudah-mudahan didapatkan. Oke, berikutnya yang keempat, makan sahur. Ya, makan sahur. Makan sahur sesudah tengah malam. Jadi misalnya pada waktu sahur itu sesudah tengah malam. Jadi tengah malam udah lewat tengah malamnya. Dengan maksud supaya menambah kekuatan ketika berpuasa, ya.
Nabi SAW bersabda, An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Anas bin Malik juga mengatakan Rasulullah SAW bersabda, tasahharu, bersahurlah kalian. Jadi ini merupakan perintah dari Nabi SAW. Walaupun ini tidak sampai pada tingkat kewajiban, ya, tapi ini merupakan sunnah yang harus mendapatkan perhatian dari kita. Kenapa jemaah sekalian? Fa inna fis sahuri barakah. Sebab di dalam sahur itu ada keberkahan. Lah keberkahannya itu yang dicari. Pak Ustadz, saya sudah makan Indomie 2, telurnya 2 dan lain sebagainya. Udah nggak kuat lagi makan. Sudah, bangun jemaah sekalian, minum air saja, udah selesai. Jadi jangan bablas begitu saja. Kenapa? Karena waktu sahur itu adalah waktu yang dipenuhi dengan keberkahan. Waktu sahur itu waktu yang dipenuhi dengan keberkahan. Itulah waktu tempat orang-orang saleh dulu beristighfar kepada Allah. Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka mohon ampun kepada Allah. Karena saat itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, membagikan rahmatnya dan mengatakan, siapa yang ingin minta ampun sekarang, aku akan ampuni dia. Siapa yang punya hajat, minta hajatnya kepadaku sekarang, aku akan berikan hajatnya. Siapa yang berdoalah, mintalah apa yang dia inginkan, aku akan ijabah doa itu. Maka ini penting, ya. Sebahagian orang mungkin ada yang suka begadang dan lain semacamnya, kemudian baru jam 12 jamaah sekalian, jam 1 misalnya, ya. Kemudian setelah itu dia makan. Nawaitunya bablas ke subuh itu biasanya jamaah sekalian, ya. Jadi manfaatkan waktu sahur itu dengan sebaik mungkin. Kalaupun kita kondisinya kenyang, cari keberkahannya, ya. Walaupun hanya dengan seteguk air. Kemudian mentakhirkan makan sahur kira-kira 15 menit sebelum fajar. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ummati bi khairin ma akharu sahura wa ajjalul fitr. Rasulullah bersabda bahwasannya senantiasa umatku itu akan berada dalam kebaikan selama mereka mentakhir sahurnya dibikin mepet, dan menyegerakan berbuka. Tadi menyegerakan berbuka sudah. Tapi mentakhir sahur artinya jam 1 itu masih belum waktunya orang sahur, jam 2 gitu kan. Jadi dibikin mepet. Bahkan di beberapa riwayat disebutkan bahwa diperhitungkan saat itu ketika kami sahur, kata para sahabat, jarak antara selesai sahur dengan fajar, dengan waktu fajar itu membaca ayat sekitar 50 ayat. Jadi 15 menit, 10 menit, ya. Tapi jangan benar-benar terlalu mepet sehingga jamaah sekalian, makanan masih ada di kerongkongan kita, tiba-tiba azan sudah berkumandang. Di sini hikmahnya ada waktu imsak, ya, 10 menit sebelum itu sudah peringatan sebenarnya, peringatan supaya orang bisa segera menyudahi dan akhirnya dia tidak terburu-buru jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih sempat sikat gigi dan lain semacamnya. Ya, sehingga tidak tersisa dari makanan itu di mulut. Nah, kalau masih tersisa kok masih ada rasanya rendang itu kalau ditelan ya batal nanti jadinya, ya. Sekaligus apa kebaikan yang bisa didapatkan? Nomor 1, mengikuti sunnah Nabi. Nomor 2, ketika makan itu posisinya dekat dengan waktu fajar, orang akan lebih fit, ya, lebih kenyang karena barusan
makannya itu dekat dengan waktu berpuasanya. Ini jemaah sekalian. Berikutnya, kemudian ini memberikan makanan ya untuk berbuka kepada orang-orang yang berpuasa. Ini termasuk rangkaian dari amal kebajikan yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa untuk menambah kualitas ya dan banyaknya pahala yang didapatkan. Apa tuh? Memberikan makan kepada yang berbuka. Kata Nabi SAW, man aftara sa'iman falahu ajru sa'imin wa la yanqusu min ajri sa'imi syai'un. Barang siapa yang memberi makanan untuk orang yang berbuka bagi orang yang berpuasa, maka ia mendapatkan ganjaran sebanyak ganjaran orang yang berpuasa itu, tapi tidak mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Masya Allah jemaah sekalian, kalau kita orang sebanyak ini kita kasih makanan walaupun hanya sedikit saja untuk mereka berbuka, kita akan mendapatkan pahala semua orang ini tanpa mengurangi pahala mereka ya. Dan ini enggak harus makanan yang besar dan lain semacamnya. Yang penting berbagi. Man fattara sa'iman falahu ajru sa'imin wa la yanqusu min ajri sa'imi syai'. Dan ini menunjukkan juga bahwasanya sedekah di bulan Ramadan itu adalah sedekah yang paling baik ya. Kata Nabi SAW, afdalus sadaqati sadaqatu Ramadan. Sedekah yang paling bagus itu adalah sedekah yang diberikan di bulan Ramadan ya. Ketika Nabi ditanya ayyus sadaqati afdal, sedekah yang bagaimana ya Rasulullah yang paling afdal ya. Dan makanya Nabi SAW di bulan Ramadan beliau menjadi orang yang lebih dermawan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kata para sahabat, kata istri beliau, kana ajwadan nas. Rasulullah itu orang yang paling dermawan. Tapi wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Tapi puncak kedermawanan Nabi itu terlihat nanti di bulan Ramadan. Ya. Kepada siapa saja jemaah sekalian ya, sedekah itu. Kemudian yang ketujuh, hendaklah memperbanyak sedekah selama dalam bulan puasa. Ini dia yang disebutkan tadi, hadisnya sudah saya bacakan. Afdalus sadaqah sadaqat Ramadan. Ini bahagian rangkaian ya dari, kalau poin nomor 6 itu didudukan sedekah makanan khusus untuk orang yang buka puasa. Kalau yang ketujuh ini poinnya sedekah secara umum. Sedekah secara umum. Walaupun kepada orang yang tidak sedang berbuka. Tapi banyak orang yang mempunyai hajat ya. Nah, ketika kita berbagi dengan mereka, pahalanya itu melebihi pahala sedekah di waktu-waktu yang lain ya. Kemudian yang ke-8, memperbanyak membaca Al-Qur'an Al-Karim. Perbanyak membaca Al-Qur'an Al-Karim ya. Karena apa jemaah sekalian? Membaca Al-Quran Karim itu adalah salah satu di antara cara yang cerdas untuk kita bisa mendapatkan pahala banyak. Sebab hitungan pahala orang sholat dan orang ngaji itu bukan nanti kalau khatam dapat pahala, atau baca satu juz dapat pahala, atau satu surat baru dapat pahala, atau satu ayat dapat pahala. Enggak, hitungannya per huruf jemaah sekalian. Ya, hitungannya per huruf. Kata Nabi, alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf, dan itu dilipat gandakan 10. Jadi orang baca alif lam mim saja dapat 10. Itu di luar Ramadan. Kalau masuk Ramadan itu akan lebih lagi. Oleh karenanya jemaah sekalian, Al-Imam Malik misalnya
beliau itu mempunyai majelis di Masjid Nabawi. Setiap hari dia ada majelisnya, ya, belajar fikih, belajar hadis, ya, dan lain semacamnya. Tapi kalau sudah masuk bulan Ramadan, pelajaran fikihnya berhenti, pelajaran hadisnya berhenti, dirubah menjadi majelis Al-Quran. Orang membaca Al-Quran, beliau membaca Al-Quran Al-Karim. Dan itu juga yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Jemaah sekalian, tidak ada sesuatu yang dia bersinggungan dengan Al-Quran kecuali dia pasti istimewa, menjadi istimewa, ya. Jibril dialah yang datang dengan membawa Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Jibril adalah malaikat yang paling mulia. Nabi Muhammad mendapatkan Quran dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad menjadi nabi yang asyraful anbiya, ya. Ramadan mempunyai tempat dan mempunyai kedudukan yang tinggi disebabkan karena unzila fihi al-Quran, diturunkan di dalamnya Al-Quran. Makanya ketika Allah menyebutkan syahrul Ramadan, digandengkan dengan sifat alladzi unzila fihi al-Quran. Pokoknya jemaah sekalian, ya, orang, barang, ya, ruang, kalau dia bersinggungan dengan Al-Quran akan menjadi istimewa, apapun itu, ya. Kulit sapi kalau dia jadi beduk, nasibnya dipukul-pukul jemaah sekalian, ya. Tapi kalau kulit sapi, kulit kambing, dia jadi covernya mushaf, dicium, ya, dicium karena dia bergandeng dengan, ya. Nah, maka penting untuk mendapatkan perhatian kita. Para ulama salaf zaman dulu, mereka itu latihan untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'annya itu bukan di Ramadan. Kenapa? Ramadan itu sudah pertandingannya. Latihannya itu di bulan Sya'ban. Makanya dikenal bulan Sya'ban itu dengan Syahrul Qurra, bulannya para pembaca Al-Quran. Jadi bikin target di bulan Sya'ban ini supaya nanti kita udah terlatih. Karena Ramadan itu sudah perlombaannya, pertandingannya. Ada nggak orang ikut pertandingan jadi ujuk-ujuk nggak pakai latihan? Kalah biasanya jamaah sekalian. Karena dia nggak tahu tekniknya, ya. Maka manfaatkan nih sisa-sisa dari Sya'ban ini untuk kita mendekatkan diri kepada Allah dengan tilawah Al-Quran, biar melatih kita, ya. Jadi jangan tumben nanti, gitu kan, ya. Kemudian datang jamaah sekalian ke sholat berjamaah, ya. Biasakan. Sudah mulai dari bulan Sya'ban, biasakan. Karena persiapannya semuanya di bulan Sya'ban. Lakukan ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selain salat 5 waktu, dan itu yang merupakan kewajiban utama, lakukan, manfaatkan qiyam Ramadan atau yang disebut dengan tarawih. Kata Nabi SAW, man qama ramadana, siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan atau tarawih imanan wa ihtisaban, dasarnya karena yakin dan karena mengharap pahala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia bukan hanya akan mendapatkan pahala, bukan, tapi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dia juga akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosanya. Jadi jamaah sekalian, ingat, pahala amalan itu, amalan yang baik yang diterima itu tidak hanya akan menjadikan kita mendapatkan pahala, enggak, tapi kita juga mendapatkan ampunan dosa, ya. Semua amalan,
Orang wudu saja, kan kita pernah tahu wudu, hadisnya kan, orang wudu itu kalau dia cuci mukanya, semua dosa yang dia lakukan dengan wajahnya itu kan berjatuhan bersama dengan air wudunya. Kalau dia cuci tangannya, jadi bayangkan, nikmati itu jamaah sekalian, kita bisa wudu, karena saat itulah dosa-dosa akan di. Kemudian ketika orang jamaah sekalian melakukan sholat, nikmati sholat itu, jangan cepat-cepat. Nabi SAW mengatakan gini, orang tuh kalau dia berdiri sholat, maka saat itu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat letakkan semua dosa-dosanya di atas kepalanya dan di atas pundaknya. Jadi orang ketika berdiri sholat itu, dosa-dosanya diletakkan di atas kepalanya atau ala kacifihi, di atas pundaknya. Kemudian Nabi mengatakan, fakullama raka'a aw sajad, setiap kali dia rukuk dan sujud, tasaqatat minhu, dosa-dosanya itu akan berguguran jemaah sekalian. Orang kalau memahami ini jemaah sekalian, dia akan menikmati rukuknya, menikmati sujudnya, dan dia nggak akan cepet-cepet jemaah sekalian. Seperti ayam yang matang, jagung jemaah sekalian, cepat sekali. Dan jangan nikmati sholat di belakang imam yang suasananya, kondisinya kalau ruku dan sujud di bulan Ramadan itu cepat sekali. Jangan nikmati, ya, nggak bisa dinikmati sholat seperti itu. Makanya jemaah sekalian, saya sering ditanya, ini dari dulu-dulu, ya, sholat tarawih itu jumlah rakaatnya berapa? Jemaah sekalian, nggak ada batas untuk jumlah sholat tarawih itu, nggak ada batas. Nabi hanya mengatakan sholatul laili mathna mathna, sholat malam itu lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, gitu. Mau berapa aja pun, mau 10, 20, 30, bebas saja. Terus mana yang paling baik Ustaz? Apa yang 20 ya atau yang 10 nanti ditambahin dengan witir? Bukan jumlahnya jemaah sekalian yang penting, tapi kualitasnya. Kualitasnya. Kalau ada yang 10 tapi tumakninah, rukuk sujudnya bisa dinikmati. Kemudian ada yang 20 misalnya, tapi nggak bisa dinikmati jemaah sekalian. Hati kita belum sempat terhubung dengan Allah, memikirkan bagaimana dosa-dosa ini jatuh, tiba-tiba sudah telat kita sudah. Ya, kita bangun dari ruku, dia sudah sujud jemaah sekalian kadang-kadang. Jadi kejar-kejaran. Ya, akhirnya kalau tarawih kadang-kadang harus pergi, harus bawa anduk, keringetan masalahnya jemaah sekalian. Kayak olahraga jadinya. Jadi nggak bisa. Maka yang 10 itu bisa lebih bagus kalau dia tumakninah. Tapi kalau yang 20 dia tumakninah, jauh lebih bagus lagi. Jadi kalau ada 10 tumakninah, 20 tumakninah, 20 lebih bagus. Tapi kalau 10 tumakninah, 20 tidak tumakninah, ya lebih bagus 10. Tapi yang 10 bisa lebih jelek lagi jemaah sekalian. Sudah 10 nggak tumakninah lagi, ngebut juga jemaah sekalian. Aduh, sudah jatuh ketimpa tangga lagi jemaah sekalian. Ya. Nah, ini penting jadi perhatian ya buat DKM ini ya. Nah, kalau saya nggak punya apa-apa jemaah sekalian, saya hanya menganjurkan saja. Ya. Ini yang akan, kenapa jemaah sekalian? Karena ini yang akan kita bawa nanti ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang akan dihisab pertama kali di yaumil akhir itu apa? Salat jemaah sekalian. Yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala itu salat. Pertama kali akan dihisab. Maka perhatikan kualitas salat kita. Salat wajib kita, salat sunnah kita perlu untuk diperhatikan. Kata Nabi SAW, kalau sholatnya diterima, maka semua amal yang lain itu akan diterima.
Kenapa kok bisa begitu? Karena sholat untuk nyampai pada level bisa diterima itu berat. Nah, kalau hal yang berat ini bisa dia lakukan, maka yang lain lebih ringan. Tingkatan yang lain itu lebih ringan, akan diterima semuanya. Tapi kalau sholatnya tidak sempurna, nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala kan mengatakan, malaikat coba cari sholat sunnahnya. Cari itu tarawihnya, mungkin tarawihnya di tumaknina. Ya. Lah kalau tarawihnya aja udah cepet-cepet ya mas sekalian gimana? Enggak ada cadangan untuk menyempurnakan yang wajib. Ya. Nah, jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang sebenarnya disebutkan juga di sini, tapi di halaman berikutnya saya akan singgung sedikit saja, yaitu tentang i'tikaf dan Lailatul Qadar. Ya. I'tikaf dan Lailatul Qadar itu termasuk di antara rangkaian amalan yang perlu untuk mendapatkan perhatian kita. I'tikaf itu berdiam di masjid dan biasanya dilakukan pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tujuannya adalah untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya, dan Allah berikan keberkahan kepada kita di bulan Sya'ban ini. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, dan ketika Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah, Allah berikan kekuatan kita untuk mengisi Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Ya, semua amal ibadah yang kita lakukan bukan hanya sekedar dilakukan begitu saja, tetapi dilakukan dengan sebaik mungkin. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan jemaah sekalian. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini. InsyaAllah nanti kita akan ramah tamah setelah kita melaksanakan salat isya. Kita berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu annaka antallah لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم إن بلغتنا شهر رمضان فبلغنا إياه ونحن في صدق معك وصفاء قلوب وقوة إيمان. اللهم إنا نعترف بذنوبنا وتقصيرنا فلا تدع رمضان ينقضي إلا وقد غفرت لنا وأصلحت أحوالنا وقربتنا إليك. اللهم إن كان آخر عهدنا برمضان فاجعله خير شهر مر بنا وتقبل فيه صيامنا وقيامنا واختم لنا بالقبول والغفران. اللهم بلغنا رمضان وبلغنا فيه رضاك ورحمتك واجعله سببا لعتقنا من النار. Allahumma ya Allah, jika Ramadan yang nanti akan datang Kau sampaikan kepada kami, maka sampaikan pula kami kepadanya dalam keadaan hati yang rindu, iman yang hidup, dan jiwa yang siap untuk kembali. Ya Allah, kami datang dengan membawa dosa yang menumpuk, kelalaian yang panjang, dan janti taubat yang sering tertunda. Jangan Engkau biarkan Ramadan berlalu sementara kami masih seperti sebelumnya. Ya Allah, jika Ramadan nanti ini menjadi Ramadan kami yang terakhir, jadikan ia Ramadan yang terbaik buat kami. Ampuni yang lalu ya Allah, kuatkan untuk yang akan datang, dan terimalah amal kami yang lemah ini dengan rahmat-Mu yang luas. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Ya Allah, Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina
عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita baca Sayyidul Istighfar dan Kafaratul Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.